dari Belesa Shopping NK menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom pemirsa sekalian, pemirsa. jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian baik yang ada di rumah maupun yang ada di mall ini. Ya pemirsa sekalian, hari ini ada suatu acara yang sangat istimewa dengan topik yaitu Life Success Triangle dengan seorang pembicara yang tidak asing lagi buat banyak orang yaitu Eloy Saluku. Iya. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita yang namanya keberhasilan itu adalah impian setiap orang, betul ya Debbie ya? Betul. Tidak ada orang yang lahir di dunia ini mempunyai mimpi untuk aku ingin jadi orang yang gagal. Namun ternyata dalam kehidupan ini banyak juga orang-orang yang tidak bisa meraih keberhasilan. Oleh karena itu kami rindu untuk acara hari ini akan membuat dan membantu menginspirasi Anda untuk breakthrough, untuk menerobos daripada batasan-batasan kegagalan-kegagalan yang selama ini Anda hadapi dalam kehidupan Anda. Dan kami percaya dengan kuat kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya. Nah pemirsa, acara ini dapat juga disaksikan melalui website kami di www.anugerah.net. Dan kapanpun acara ini berlangsung, apabila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa maupun konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya. Dan sebelum kami tampilkan Eloy Saluku, terlebih dahulu kami mengajak pemirsa sekalian untuk menyaksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Eloy Saluku, pria kelahiran tahun 1977 ini berasal dari Pulau Nias, di suatu desa terpencil yang bernama Ononamolo Tumula. Di sana sampai hari ini belum ada listrik ataupun jalan beraspal. Namun, oleh karena anugerah Tuhan dan ibunya yang selalu berlutut berdoa, laki-laki dari 6 bersaudara ini mendapatkan beasiswa untuk menuntut ilmu sampai ke Melbourne, Australia. Liku-liku kehidupannya tidaklah mudah, sempat lari dari Tuhan dan hidup dalam dosa. Namun, Tuhan menangkapnya kembali. Bila hari ini dia bisa menjadi motivator teosentris terkemuka yang berbicara bahkan di panggung-panggung dunia, semua itu dilihatnya sebagai sebuah anugerah. Penulis buku bestseller Life Success Triangle ini akan berbagi dengan kita apakah arti kesuksesan yang sesungguhnya dan bagaimana cara mencapainya. Saksikan sesaat lagi hanya di Good News Program. Cerita bagaimana perjalanan dari kampung itu sampai di Jakarta, sampai di Melbourne. Saya sempat jatuh dalam dunia kenakalan. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. I love you, so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh, oh. I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good. Nikmat dan lezat. Oh, so good. Very good. It's very good. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Anugerah Ministries Jakarta Selatan membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung bersama dengan kami dalam pelayanan. Kami membutuhkan 1. Bagian kreatif, 2. Video editor, 3. Network administrator, 4. Komputer atau web programmer, 5. Administrator. Dengan ciri-ciri umum, sudah dibaptis dan lahir baru, diutamakan fresh graduate, cekatan, tekun, dan mampu bekerja dalam tim. Kirimkan lamaran Anda melalui email ke info@anugerah.net. Atau untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengklik www.anugerah.net. Rema Bible Training Center Indonesia, penerimaan siswa baru. Kurikulum 1, pokok-pokok dari dasar Alkitab. Kurikulum 2, berfokus pada cara-cara pelayanan.
Kelas dimulai 13 Mei 2013. Kau jadikan hidupku berarti. Luar biasa, Anda masih menyaksikan bersama dengan kami Good News Program dengan suatu topik tayangan yaitu Life, Success, and Triangle. Bisa sekalian hadir bersama dengan kami seorang narasumber dan seorang motivator yang sudah sangat terkenal di banyak perusahaan, banyak tempat yaitu Eloy Saluku. Thank you Pak, thank Ya, you Pak. terima kasih Bu sekali. Daniel. Bu Devi, thank you. Ya, Nah. kehormatan sekali Eloy datang hari ini Thank you. bersama dengan kami ya. Ya. Boleh berkenalan dikit gitu ya. Yes. Siapa sih Eloy Saluku ini, sudah berkeluarga belum gitu? Anaknya Ya. berapa? Sudah, saya sudah berkeluarga, anak saya 2 ekor. 2 ekor. Yang pertama namanya Keenan itu 3,5 tahun, yang Ya. terakhir Kathleen itu 1,5 tahun dan istri saya yang sangat baik namanya Kim. Jadi saya K Collectors Bu Debbie, saya mengumpulkan kata-kata K. oke. Kim, Keenan dan Kathleen. Kenapa K? Kenapa bukan A dan Z? Karena ketemunya dengan Kim. Oh. Kalau ketemunya dulu dengan Ashanti misalnya ya anaknya jadi berbeda Udah namanya. diduluin lu kalau Ashanti. Oke. Oke, kembali ke Good News Program. Iya. Ceritakan latar belakang Anda, kenapa bisa Ya. sampai jadi motivator terkenal seperti hari ini? Ya, saya dari satu pulau di Sumatera Utara, Pak Daniel. Ya. Itu persisnya di Pulau Nias. Saya lahir- pernah ke sana tuh, Nias. pernah ke sana ya. Pernah ke sana. Dan saya dari satu kampung yang sampai hari ini belum ada listrik, belum ada aspalnya. Sampai Wow. hari ini, Pak. Nama kampung? Nama kampungnya itu lucu, namanya Ononameletumula. Aduh. Apa? Itu dari Gunung Sitoli. Dulu Bapak pernah ke Gunung Sitoli kan Saya ya? mendaratnya di Gunung Sitoli, Iya. kemudian ke Nias Selatan sampai Nias Barat. Nias Barat juga ya. Nah ini kalau Ononameletumula masuknya di Nias Utara. Oh. Itu masih 50 km dari Gunung Sitoli. Nah itu saya nggak ke sana karena kata orang jalannya rusak banget ke sana. Memang nggak ada aspal. Oh gitu, jadi Iya. nggak ada listrik, nggak ada aspal. Persis. Menuju ke sana harus? Jalan kaki Bu, lumpur. Oh, Ya. oke. Kok mau sih lahir di sana? Nah terus gimana, kamu dari latar belakang lahir, maaf ya, di Ya. pedalaman Ya. seperti itu sampai sekarang bisa ngetop itu gimana Ya, jalannya? Apakah selalu mulus? Enggak juga ya. Sebetulnya di dalam buku yang sekarang hadir di Gramedia itu bercerita bagaimana perjalanan dari kampung itu sampai di Jakarta, sampai di Melbourne. Saya sempat jatuh dalam dunia kenakalan. Tetapi akhirnya pada tahun 97 itu juga saya sempat hampir mengakhiri hidup, bunuh diri di Melbourne. Tetapi kemudian itu menjadi turning point untuk saya kembali mencari jawaban terhadap 3 pertanyaan. Nah sebentar nih, saya ingin bertanya dulu sebelum terlalu jauh, Iya. cerita yang serem-serem nih. Siap. Saya membaca di buku Anda bahwa Anda adalah seorang murid dari kampung, dari tempat yang begitu terpencil, nggak bisa sekolah, Ya. tetapi kemudian mempunyai pengharapan karena disponsori oleh seorang misionaris Amerika. Nah bisa cerita sedikit kan? Iya, sebetulnya bukan misionaris dia. Ya, oke. Dia itu adalah seorang yang membantu lebih dari 100 orang Indonesia dari berbagai suku dan agama. Oke. Dan yang terjadi adalah saya ini anak terakhir dari 13 bersaudara. Wow. Tetapi itu ada 4 orang istri ayah saya. Ibuku adalah istri keempat. Jadi Dari- seperti kayak cerita dari Alkitab aja ya, dari Bani Benyamin, kemudian anak yang terkecil gitu ya. Oke, silakan. Lalu ayahku meninggal ketika saya masih umur 9 bulan. Jadi saya nggak pernah melihat wajah papa, Pak Daniel. Wow. oke. Jadi tetapi sesuatu terjadi. Itu kakak saya yang nomor 3. Jadi kan tadi 13, tapi dari 4 orang istri. Dari istri keempat kami berenam. Jadi saudara kandungnya itu 6. Iya. Saya anak terakhir. Nah saya punya kakak nomor 3 namanya Venueli, dipanggilnya Willy. Itu pada tahun 86. Itu dia lulus SMA di Gunung Sitoli, dia pindah ke Jakarta. Iya. Nah dia pindah ke Jakarta, dia bantu saudara tuh buka satu warung di daerah Kayu Manis di Jakarta Timur. Baru sekitar 2-3 bulan nggak berjalan baik, jadi tutup. Nah sempat kepikir untuk pulang kampung. Tapi saya pikir pemirsa ya yang merantau ke Jakarta ini, pulang kampung itu sesuatu yang memalukan. Jadi akhirnya dia bertahan di Jakarta ini dengan jual jagung rebus di daerah Matraman. Persis di depan toko buku Gramedia di Matraman. Nah di situ ada satu orang satpam yang sering mungkin membeli jagung rebusnya kakak saya ini. Lalu dia kasih tahu bahwa toko buku tersebut lagi mencari pramuniaga. Nah, abang saya dia tulis surat CV-nya itu pada tahun 87 awal diterima.
ditempatkanlah di salah satu toko buku untuk bekerja. Nah saat itu ada seorang bule datang, dia membawa sekitar 20 list buku yang mau dibeli. Nah kakak saya ini melayani semampunya. Mister lagi cari buku apa? Lalu dicari bukunya. Sekitar 8 sampai 9 buku dari 20 buku itu ketemu. 11 bukunya nggak ketemu. Tapi kakak saya bilang, Mister tolong tinggalkan nomor telepon kantor atau rumah. Nanti dengan bantuan supervisor saya, kami akan mencari di toko buku yang lain. Ada atau tidak, pasti kami telepon kembali. Dulu kan nggak ada handphone seperti hari ini Pak Daniel. Nah bule ini meninggalkan nomor teleponnya. Dan kakak saya betulan mencari di toko buku yang lain, telepon, ternyata nggak ada. Nah tetapi tetap dia telepon pada bule ini, Mister buku yang dicari mohon maaf nggak ada. Nah beberapa tahun kemudian nanti bule ini cerita bahwa waktu dia ditelepon, dia itu sebetulnya kecewa karena buku yang dicari tidak ada. Iya, betul. Tetapi kemudian dia juga senang karena ada orang yang mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Nah bule ini tinggal tidak jauh dari toko buku itu Pak Daniel, sehingga dia sering datang dan karena dia menyekolahkan banyak orang, makanya dia mencari buku-buku ini untuk anak-anak yang dia sekolahkan. Nah suatu hari dia tanya pada kakak saya, you punya cita-cita apa? Kakak saya itu bingung karena tidak ada yang pernah menanyakan pertanyaan ini sebelumnya. Jadi dia pikir-pikir, oh kursus bahasa Inggris Mister, kursus bahasa Inggris. Itulah cita-cita tertingginya waktu itu. Tapi kemudian singkat cerita, bule ini suatu hari datang lagi mencari buku. Lalu dia bilang sama kakak saya ini kartu nama saya. Di baliknya saya sudah tuliskan alamat restoran. Hari Minggu yang akan datang saya akan makan di restoran itu. Kalau Anda mau bergabung silakan. Kakak saya bingung ini siapa orang ini ya. Tetapi kenapa tidak dicoba? Akhirnya dia datang, dia kaget. Kenapa? Karena 2 alasan. Yang pertama, itu pertama kali dia makan di restoran besar. Dan yang kedua, ternyata bule ini dikelilingi oleh sekitar 12 anak Indonesia. Setelah makan, bule ini mengatakan, Willy, Venu, anak-anak ini saya sekolahkan. Kalau kamu mau disekolahkan boleh. Akhirnya kakak saya keluar. Dia belajar geologi di Universitas Trisakti di Grogol. 6 bulan kemudian bule ini tanya, kamu dari mana? Saya dari Nias Mister. Ayo kita kunjungan ke sana. Jangan, di situ nggak ada listrik, nggak ada aspalnya. Justru itu yang saya cari katanya. Nah bule ini datang ke sana bertemu kami sekeluarga. Maka kakak saya yang keempat, Yanueli dipanggilnya Michael, itu 6 tahun itu tidak meneruskan sekolah. Karena dari kampung kami ke sekolah SMP itu harus jalan 5 kilo. Jadi kakak saya ini, abang saya ini tidak lanjutkan sekolah. Ditanya oleh Mister ini, kamu mau sekolah? Mau Mister, disekolahkan. Kakak saya yang kelima namanya Yuli, 2 tahun lulus SD, tidak melanjutkan SMP. Ditanya sama bule ini, Yuli kamu mau sekolah? Mau Mister, dikirim di sekolah. Saya baru aja lulus SD, ditanya mau sekolah nggak? Oh jelas mau. Maka kami bertiga itu dikirim ke Gunung Sitoli. SMP di Gunung Sitoli. Lalu dia melihat kami belajar baik-baik. Jadi tinggalnya di Gunung Sitoli, bukan lagi di kampung. Waktu itu dibawa langsung ke Gunung Sitoli. Kami asrama di sana, dia melihat kami belajar baik-baik, ditarik ke Jakarta. Sekolah di Strada, lalu sekolah di SMA di Gonzaga. Setelah itu akhirnya saya ke Australia. Dan rupanya itu rubah kehidupan Anda. Oh, jadi diberikan beasiswa sampai ke Australia gitu? Persis, walaupun sebetulnya saya justru kenakalannya itu tambah parah di Australia. Oke, kita akan dengerin dulu. Bisa sekalian sesuatu yang luar biasa. Hidupnya diubahkan oleh karena saya percaya ini lawatan Tuhan. Amin. Melalui orang ini, yaitu seorang bule dari Amerika. Jadi siapapun Anda yang mungkin lagi mensponsori atau memberikan beasiswa kepada anak-anak kampung, anak-anak miskin, atau orang-orang yang tidak seakan-akan anak kecil 10 tahun diberikan beasiswa, bagaimana mungkin saya tahu masa depannya? Ini living proof. Exactly. Ini contoh ya. Stay tune bersama dengan kami dalam Good News Program. Saya akhirnya pacaran dengan seorang Jepang, namanya Sayaka. Umur 15 tahun, saya umur 19 tahun waktu itu. Sayaka jelas tidak mengenal Tuhan, jadi kami hidup di dalam dosa. Oh hai, selalu saksikan program Good News di televisi kesayangan Anda. Dan jangan lupa untuk klik website kami di www.anugerah.net. Tuhan Yesus memberkati.
Mereka ini adalah anak-anak bangsa, dan di dalam diri mereka ada potensi yang sangat luar biasa. Tapi mereka penuh dengan kekurangan dan mereka butuh bantuan Anda. Ayo, ikut Kak Jo. Ayo. Pelajaran apa yang paling susah? Bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris gampang tahu. Oh apa? Bisa. Sungguh adik-adik ini membutuhkan sesuatu yang terbaik dan saya salut sekali dengan program Adikku Sayang yang pastinya akan memberikan dampak yang terbaik buat mereka. Adik-adik harus belajar yang rajin ya, supaya cita-cita kalian tercapai. Dan Kak Jo yakin suatu saat nanti kalian akan menjadi orang yang sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Tapi Kak, kadang kami tidak bisa bayar uang SPP. Jangan takut, pokoknya mulai hari ini semua keperluan sekolah kalian akan ditanggung, akan dipenuhi oleh program Adikku Sayang. Yang penting kalian rajin belajar ya. Siapa sekarang udah bawa PR-nya? Senyum mereka adalah semangat mereka. Ayo kita bantu mereka supaya cita-cita mereka semua tercapai dan berguna bagi nusa dan bangsa. Saya Joe Richard mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Program Adikku Sayang mendukung sepenuhnya biaya dan keperluan sekolah yang dibutuhkan. Setiap pagi, anak-anak diberi sarapan pagi yang bernutrisi. Sore harinya, Anugerah Learning Center memberikan bimbingan belajar 3 kali dalam seminggu. Dan di musim liburan, kami mengadakan wisata bersama atau program Family Day bersama keluarga tercinta. Kontribusi Anda akan memberi kesempatan kepada mereka untuk meraih cita-cita. Hanya dengan Rp15.000 per hari, Anda sudah menjadi dukungan yang terpenting dalam hidup anak-anak ini. Saya Yunus Jalman, umur saya 8 tahun. Cita-cita saya menjadi pilot. Pekerjaan ayah saya guru. Pekerjaan ibu saya menjual ikan. Saya senang mendapat bantuan dari Adikku Sayang. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan kakak-kakak yang sudah menolong Yunus. Kunjungi website kami di www.anugrah.net. Adikku Sayang, persembahan dari Anugerah Ministries. Masih bersama kami dalam Good News Program. Topik kita hari ini adalah Life Success Triangle. Langsung aja kepada Pak Eloy ya. Jadi tadi kisahnya luar biasa ya. Anak pedalaman tapi diberikan beasiswa sampai bisa sekolah ke Melbourne ya, di Australia. Nah, Anda bercerita bahwa tahun 97 Anda pernah nyoba untuk bunuh diri. Kenapa? Ya. Jadi saya dikirimkan uang waktu itu, Bu Debbie, itu $2.500 per bulan. Bulan tahun berapa tuh? Itu 97. Agustus 96. Saya nyampe pertama kali di Melbourne tuh 96. Oh itu banyak juga loh ya. Oh besar sekali. Banyak sekali itu. Sebetulnya yang saya butuhkan hanya sekitar $1.500 per bulan. Berarti ada excess $1.000. Ada $1.000 dan itu ternyata saya masuk dalam satu pergaulan yang membawa saya dalam dunia narkoba. Wow. Oke. Kenapa narkoba? Saya pikir lingkungan itu pengaruhnya besar ya. Saya masuk dalam lingkungan seperti itu. Dan selebihnya itu saya sebetulnya dalam buku yang dituliskan Albertine Enda jelas sekali sih ya. Nah ini berbicara mengenai saya akhirnya pacaran dengan seorang Jepang namanya Sayaka. Umur 15 tahun, saya umur 19 tahun waktu itu. Sayaka jelas tidak mengenal Tuhan, jadi kami hidup di dalam dosa. Tapi ya saya pikir semua orang itu pernah diajarin oleh orang tuanya, harusnya diajarkan untuk berdoa, sembahyang begitu ya. Nah ibuku itu mengajarkan kami berdoa sejak dari kecil. Ya. Sehingga waktu saya ke Melbourne, senakal-nakalnya saya masih berdoa. Sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, bangun pagi berdoa. Tapi suatu hari Pak Daniel saya itu merasa ada percakapan dari diriku dengan diriku sendiri.
ketika saya habis berdoa dan setelah itu saya melakukan hal nakal gitu. Hatiku itu, Loe kamu munafik sekali. Kalau kamu mau jadi orang baik, tinggalkan semua dosa-dosa ini. Tapi kalau kamu mau memang nakal, nggak usah doa-doa dah. Jadi di dalam umur yang 19 tahun itu, saya berpikir dan akhirnya saya betul-betul farewell to God. Selamat tinggal Tuhan, jangan urusin urusanku. Sejak saat itulah saya memasukkan diri di dalam berbagai macam kenakalan. Maka pada September 97 itu ada 5 kejadian yang membawa saya itu menjadi putus asa. Kenapa putus asa? Karena kejadian itu tidak bisa saya ceritakan kepada Mr. Ron yang membantu saya. Karena kalau saya menceritakannya dia pasti akan kecewa sekali. Dan putus hubungan. Bisa jadi putus. Sehingga saya tidak bisa cerita. Saya tidak bisa cerita pada ibuku, pada mama dan saudara-saudaraku karena mereka punya harapan anaknya ke Australia itu akan berhasil. Jadi saya nggak mampu untuk membuat ibuku jadi stres dan sedih. Teman-teman terdekat saya, itu teman-teman main saya tadi yang sempat kita mabuk bersama, itu ternyata juga karena mulai sibuk dengan year 12, karena waktu itu saya nggak langsung kuliah Bu Debbie, saya mengambil, kan anak Indonesia kalau ke Australia kan tidak langsung foundation year atau year 12. Saya ngambil year 12 kelas 3 SMA dulu. Nah itu bulan September itu kan mesti mempersiapkan untuk persiapan ujian akhir. Jadi teman-temanku ini juga walaupun mereka nakal, tetap ya mereka mau belajar. Jadi kita jarang ketemu. Sayaka yang menjadi pacarku waktu itu ternyata juga meninggalkan saya pada tanggal 31 Agustus 97 itu. Masih ingat ya? Saya ingat sekali karena itu sesuatu yang membekas sekali ya. Jadi 4 hal tidak bisa membantu saya. Biasanya orang itu dia akan kembali pada Tuhan. Tapi aku tidak bisa kembali pada Tuhan karena aku sudah meninggalkan dia di bulan April. Merasa munafik gitu? Merasa munafik. Jadi itu adalah di mana saya sampai di pojok dan tidak ada seorang pun yang di mana saya bisa turn to. Orang tua tidak bisa, temanku tidak bisa, pacarku memutuskannya, paron saya tidak bisa kembali. Dan Tuhan yang seharusnya menjadi harapan terakhirku. Yang terakhir. Ternyata pun juga tidak ada di sampingku. Itu perasaanku karena saya merasa tidak mungkin lalu Tuhan bisa menolongmu. Kamu udah meninggalkan dia. Kamu hidup di dalam begitu banyak condemnation ya. Dan akhirnya saya tinggal di St. Kilda Road. Itu saya tinggal di apartemen Deva dan di belakangnya ada Albert Park. Itu ada satu danau. Jadi akhirnya pada ini saya mengatakan sudahlah, matilah. Jadi akhirnya sekitar jam 11 malam saya ke pinggir Albert Park itu di danau itu. Saya tidak pakai pistol atau baikon, tapi saya punya satu cutter yang cukup besar. Karena berpikir saya akan potong nadi saya, lalu saya akan masuk ke dalam kolam itu. Dan pagi ketika orang mulai lari pagi, mereka akan mengatakan, wah ada orang mati. Tapi ternyata ketika saya mau memotong nadi saya ini, saya gemetaran Pak Daniel. Takut ya? Takut. Dan bukan hanya ketakutan, saya merasa ada hati yang mengatakan, hati nurani yang sekarang sih saya menerjemahkannya, pasti Tuhan yang berbicara. Roh Kudus yang berbicara. Ketika, Lois stop, hidup tidak sesia-sia yang kamu pikirkan, pasti ada jalan keluarnya. Yang aku ingat itu sekitar 1 jam, itu saya jalan kembali ke apartemen saya. Nggak jadi mati? Nggak jadi mati. Tetapi disitulah titik balik. Karena saya mempertanyakan 3 pertanyaan penting setelah itu, dan itu membawa saya pada... Apa tuh? Yang pertama adalah saya mulai bertanya, who am I? Siapa aku? Nggak pernah meminta lahir di Polonias. Kenapa kok aku lahir di pulau itu? Tadi saya tanyakan kok mau gitu ya? Kenapa mau? Yang kedua? Dan saya mulai mencari jawaban. Yang kedua, the purpose of life. Sebetulnya aku lahir tuh buat apa sih? Masa hanya menjadi bagian dari 230 juta manusia Indonesia? Betul. Lalu saya memperhatikan, yang namanya lampu itu ada untuk menyinari. Yang namanya tempat kursi ini ada untuk tempat duduk kita. Kalau benda-benda mati ada artinya, bagaimana dengan aku yang bisa bernafas dan bisa berpikir? Masa nggak ada artinya? Betul. Yang ketiga saya bertanya pertanyaan terakhir. Kemana setelah kematian? Karena waktu itu saya udah mau mati. Kalau dulu saya mati itu akhirnya jadi seperti apa ya? Jadi akhirnya Pak Daniel dan Bu Debbie itu membawa saya ke toko buku. Dan justru itu akhirnya juga saya kembali ke gereja. Puji Tuhan, luar biasa. Terus sekalian ini suatu perjumpaan yang sangat luar biasa. Tuhan berbicara dan kita akan dengarkan nanti kisah kehidupan, bukan kisah ya, tetapi pengajaran-pengajaran yang akan kita pelajari daripada seseorang yang bernama Eloy Saluku setelah break yang satu ini. And don't you remember all the things that he has done. Ayo
Apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. I love you, so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. So good is very good. Anugerah Ministries Jakarta Selatan membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung bersama dengan kami dalam pelayanan. Kami membutuhkan 1. Bagian kreatif, 2. Video editor, 3. Network administrator, 4. Komputer atau web programmer, 5. Administrator. Dengan ciri-ciri umum, sudah dibaptis dan lahir baru, diutamakan fresh graduate, cekatan, tekun, dan mampu bekerja dalam tim. Kirimkan lamaran Anda melalui email ke info@anugrah.net atau untuk informasi lebih lanjut Anda dapat mengklik www.anugrah.net. Shalom pemirsa, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Good News program selama ini. Tak terasa 7 tahun sudah Good News mengudara. Dan setiap kontribusi ataupun support yang Anda berikan mendukung selalu agar Good News tetap eksis. Selain itu juga mendukung program-program kemanusiaan kami lainnya. Kami ada karena Anda mau mendukung pelayanan kami. Untuk itu pemirsa, kami menghimbau Anda sekalian menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa. Anda juga dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening berikut ini. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Has been gone from your heart. You never realize the peace that He has given to you. Whoa. And don't you remember
you may have forgotten all the things that he has done, all that he has done. At the cross, he gave his life to you. He died and set you free. Oh, and don't you remember all the things that he has done, or you may have forgotten all the things that he has done. And don't you remember all the things that he has done, or you may have forgotten all the things that he has done, all that he has done. Oh, yeah. Da da da, 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 da da da. Oh yeah. Luar biasa sekali. Wow, penampilan yang luar biasa ya. Ya, arrangementnya manis, kemudian vokalnya juga mantap sekali. Ya. Kemudian kekompakannya juga two thumbs up. Dari Good. Capstone dengan albumnya Great. Kalau boleh tahu tadi lagu yang dinyanyikan judulnya apa? Judulnya Don't You Remember. Don't You Remember. Yeah. Oke. Nah, bisa diperkenalkan dulu sebelumnya masing-masing personel? Iya boleh. Pertama yang di keyboard ada Jeremy Emmanuel. Dan di bass ada Jesua Manuel. Dan hari ini kita juga dibantuin sama Mario yang juga merangkap produser kita. Dan saya sendiri Michael. Oke, nice. Very nice. Ini album keberapa nih? Album pertama. Oh, album pertama. Sebelumnya kalian terpisah sendiri-sendiri, iya. Punya single sendiri-sendiri, kemudian gabung atau gimana? Bisa ceritain? Sebelumnya juga udah ada kan? Iya, pisah-pisah kita sebenarnya sebelumnya. Kita Michael punya album sendiri, kita juga punya album sendiri, terus ketemu bareng, terus kita coba bikin album rohani. Kalian kakak beradik, last name-nya sama? Iya. Oh, oke. Oke, apa yang kalian lihat sehingga kalian mau sama-sama untuk jadi satu tim ini gitu? Apa? Lu aja. Apa ya? Paling kita pengen, tadinya kita sekuler sebelumnya, banyak main di sekuler. Cuma kita pikir kita bisa memberkati juga lewat lagu-lagu rohani, jadi dan kebetulan juga kita sama-sama punya talent dan takut Tuhan gitu sama-sama. Jadi kita pikir kita mau coba dengan rilisnya album ini semoga bisa memberkati begitu. Kenapa diberi nama Capstone? Karena artinya batu yang teratas lah, puncak. Jadi kalau ada bangunan gitu kan ditutupnya paling atas itu capstone gitu. Jadi batu yang terakhir gitu ya? Iya benar. Oke, ya, puji Tuhan. Pencapaian. Well, terima kasih kalian sudah datang ke Good News Program. Thank you. Kami berdoa biarlah CD kalian akan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Ya, Amin. Oke. Puji Tuhan. Nah pemirsa, inilah saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan pemirsa sekalian ya. Pertanyaannya mudah sekali. Apakah arti nama Capstone ini ya? Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa dengan format seperti ini. Kuis, kemudian nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Anda juga bisa mengirimkannya lewat email ke goodnews@anugerah.net. Dalam format yang sama, jangan lupa sertakan nomor HP Anda. Ya, kepada 10 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD persembahan dari Capstone, Great. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami karena akan ada lebih banyak good news lagi. Dan saya menemukan bahwa personal mastery itu adalah di mana kita pernah mendengar pada Neil bahwa musuh yang terbesar bukan orang lain. Diri sendiri. Ya. Bagaimana kita mengelola diri ini supaya kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dalam hidup. Capek baca berita buruk? Hati-hati, itu bisa meracuni iman Anda. Jangan khawatir, kini ada kabar baik dalam buku Good News for You. Inspirasional,
Kisah Pak Kusno yang mengalami 2 kali bangkit dari kematian. Bedanya 17 hari. Pertama tanggal 1 Maret saya bangkit, tanggal 17 Maret saya meninggal lagi. Kisah hidup yang memberi dari Shuling, seorang bisnismen yang mengentaskan anak jalanan. Dari yang dulu dikatakan orang sampah negara, hari ini dia menjadi seorang abdi negara. Cerita haru Ajeng, sang pengamen jadi superstar dalam Yang Muda, Yang Berprestasi. Hitam-hitam, muda hitam hidup lagi. Tapi mama selalu bilang sama dia suka nangis. Tapi mama bilang gini, hitam-hitam kereta api, besok biarpun Ajeng hitam, besok banyak yang menanti. Kesembuhan ilahi yang dialami Paulus Wiratno dibayar dengan iman. Saya bilang, saya akan bayar dengan iman. Dia bilang, di rumah sakit ini tidak ada yang bayar dengan iman. Pengabdian Lamria dan Parulian pada panggilannya untuk mengasihi sesama, walau dalam kekurangan. Kalau berpuasa, kalau mau buka itu kadang-kadang makanan yang nggak punya. Gitu ya. Dan masih banyak kabar baik lainnya dalam buku Good News for You. Ditulis oleh Daniel Hendrata dan Debbie Katarina, diangkat dari kisah nyata yang dialami para narasumber dalam program Good News. Alami dan bagikan berkat rohani ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Dapatkan sekarang juga Good News for You, persembahan Anugerah Ministries. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Good News program, topik kita hari ini adalah Life Success Triangle. Langsung aja kepada Eloy. Jadi di buku ini ya, kalau saya lihat intinya itu adalah triangle itu sendiri ya. Betul. Jadi ada satu segitiga yang Anda ajarkan, yang tercakup di dalamnya personal mastery, interpersonal mastery, dan spiritual mastery. Exactly. Bisa jelaskan nggak apa sih itu maksudnya? Oke. Jadi Bu Debbie, Pak Daniel, waktu saya akhirnya merasa ada panggilan masuk di dalam marketplace, itu di industri motivasi khususnya, saya mempelajari bahwa bagaimana supaya bisa terjadi breakthrough di dalam kehidupan seseorang. Dan di luar sana sudah banyak sekali pengajaran-pengajaran kan di dalam dunia motivasi itu. Maka saya menyebut diri pun bukan hanya motivator seperti yang kita kenal selama ini. Saya membedakan 2 motivasi. Ada anthropocentric motivator, ada theocentric motivator. Anthropocentric adalah pengajaran-pengajaran yang berpusat hanya pada kekuatan manusianya. Nah, saya belajar psikologi. Saya mengerti bahwa memang manusia itu begitu kompleksnya, tetapi salah satunya adalah manusia punya kehebatan, manusia punya keluar biasaannya, tetapi saya melihat bahwa theocentric motivator adalah motivator yang percaya pada kehebatan manusia, tetapi juga percaya yang hal ini, bahwa manusia itu hebat, kehebatan itu datangnya dari Tuhan, harus digunakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, melalui rambu-rambu yang Tuhan inginkan. Nah, itu theocentric motivator. Nah, success triangle itu adalah hasil pencarian saya terhadap berbagai macam pertanyaan hidup. Tadi salah satunya adalah hal-hal yang saya sampaikan, 3 pertanyaan itu. Sejak tahun 99 saya belajar, bertemu dengan banyak orang, saya mewawancarai banyak orang-orang hebat. Dan saya menemukan bahwa personal mastery itu adalah di mana kita pernah mendengar pada Neil bahwa musuh yang terbesar bukan orang lain. Diri sendiri. Bagaimana kita mengelola diri ini supaya kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dalam hidup. Nah, itu dimulai daripada yang saya sebut sebagai attitude, sikap. Sikap itu apa? Respon kita terhadap apapun yang sedang terjadi. Kita punya pilihan untuk meresponinya dengan tangisan, atau kita bisa memilih untuk mengatakan through it all. Saya pastikan bahwa saya bisa melewatinya. Nah, yang kedua itu berbicara mengenai belief system. Karena hasil yang kita miliki hari ini sebetulnya adalah buah dari pikiran kita. Nah, bagaimana pikiran dibentuk, itu saya bahas dalam buku itu dan dalam training-training saya. Goal setting penting sekali. Yang namanya action, kerja keras. Kalau kita bertanya pada orang-orang sukses, apakah ada orang yang sukses tiba-tiba dalam satu malam? Kan tidak ada. Good news seperti ini pasti perjuangan yang luar biasa. Puji Tuhan. Ini adalah sebuah kerja keras pastinya. Dan yang terakhir adalah endurance, di mana saya berbicara mengenai manusia itu bagaimanapun dia mencoba. Bagaimanapun dia berusaha, ada saatnya memang dia melewati hal-hal yang tidak mudah untuk dilewati. Betul. Disitulah endurance berbicara, artinya spirit pantang menyerah. Nah, ini personal mastery, attitude, belief,
goalsnya, actionnya, dan pantang menyerahnya. Ya. Tapi kalaupun seseorang sudah punya kelima hal ini Pak Daniel, Nggak cukup ya? Nggak cukup juga. Karena Apa tuh yang kurang? Karena banyak orang waktu mereka kuliah dulu, itu hasilnya bisa cum laude. Dia bisa bersekolah di sekolah terbaik. Ternyata waktu mereka berbisnis, waktu mereka bekerja di satu pelayanan, mereka bekerja di perusahaan ternama, belum tentu Pak Daniel. Tidak Tidak menjamin. keberhasilan itu akan mengikuti Belum, mereka. karena dia masih punya yang kedua. Dan Apa itu tuh? adalah interpersonal Interpersonal. mastery. Now interpersonal mastery itu adalah berbicara bagaimana kita memulai dan membangun hubungan dengan orang lain. Apakah ini yang disebut oleh banyak orang sebagai EQ? Exactly. Oke. EQ. Walaupun EQ itu juga saya bahas di dalam personal mastery tadi. EQ bisa berbicara, yang social quotient itu lebih kepada interpersonal mastery ini juga ya. Saya berbicara di dalamnya communication skills-nya. Banyak orang yang pinter, dia nggak bisa mengkomunikasikan kepandaiannya. Mempresentasikan. Mempresentasikannya. Menjual, betul. Menjualnya. Nah, berbicara misalnya mengenai people skills. Pada akhirnya bukan berapa banyak orang yang kita kenal. Ya. Tetapi apakah orang yang mengenal kita itu melihat seseorang yang memberikan value, nilai untuk mereka. Itu sebab training-training saya itu namanya value based training. Karena personal mastery sudah baik. Interpersonal mastery-nya seperti apa? Termasuk teamwork. Bagaimana bekerja dalam satu tim. Dan ada satu lagi yang kurang tuh. Yang satu lagi yang terakhir adalah spiritual. Nah, oke. Saudara Spiritual. sekalian, kita akan take a break dulu. Apa itu spiritual Mastery? yang mastery tadi ini? Kita akan take a break. Kemudian setelah ini kita akan belajar lagi dari seseorang yang bernama Eloy Saluku dalam Good News program. Karena saya pernah bertemu orang-orang yang mereka kaya raya Pak Daniel. Tanpa percaya bahwa Tuhan itu ada. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. It's very good. Rema Bible Training Center Indonesia, penerimaan siswa baru. Kurikulum 1, pokok-pokok dari dasar Alkitab. Kurikulum 2, berfokus pada cara-cara pelayanan. Kelas dimulai 13 Mei 2013. Kau jadikan hidupku berarti. Luar biasa dalam Good News program hari ini kita belajar banyak hal sekali dari seseorang yang bernama Eloy Saluku. Oke Eloy, hari ini kita akan belajar yaitu tentang spiritual mastery. Ya. Silakan. Spiritual mastery, jadi saya merasa begini. Kalau ditanya Yes. untuk mencapai kesuksesan dibutuhkan apa, maka personal mastery adalah dasarnya. Ya. Interpersonal mastery juga dasarnya. Nah, apakah kalau seseorang sudah punya dua-duanya ini sudah bisa mendapatkan hasil terbaik dalam karir, usaha, dan keluarganya? Jawabannya bisa saja. Bisa. Kalau memang definisi kesuksesan itu adalah sekedar rumah mewah, mobil mewah, dan jalan-jalan ke luar negeri setiap bulan. Bisa didapatkan karena saya pernah bertemu orang-orang yang mereka kaya raya Pak Daniel. Tanpa percaya bahwa Tuhan itu ada. Iya, salah satunya Mr. Ron. Oke, come Nah, on. tapi saya merasa ya, saya pernah membaca, sebelum membaca saya bertemu dengan seseorang di Jakarta ini, umur sekitar 70 tahun. Dan dia pernah mengatakan, hey anak muda, Loy tolong dengarkan ini ya. Ada saatnya om itu di waktu malam itu, om tuh meneteskan air mata. Loh ada apa om? Setelah om membangun perusahaan ini selama 30 tahun lamanya, kadang-kadang om bertanya, hanya inikah yang namanya kehidupan?
Ini omnya kaya Pak Daniel. Dan dia sampai pada kesimpulan itu. Setelah saya membangun perusahaan selama 30 tahun. Kadang-kadang waktu saya pulang tuh ya, hidup itu apa cuman berbicara mengenai ini. Ini sama seperti pertanyaan Salomo kali ya. Seperti Jadi apa dia itu Pak Daniel? udah mencoba wanita, mencoba anggur. Dia mungkin juga naik banyak Ferrari kan, kuda Iya, Arab kan, persis. prancing horse kan. Persis. Terus kemudian dia mengatakan hidup itu sia-sia gitu. Exactly. Oke, kemudian. Jadi akhirnya ketika saya mendapatkan perkataan seperti itu, saya jadi berpikir, jadi kalau orang cuma bekerja untuk mencari uang dan ujung-ujungnya dapat uang dan bertanya seperti Om ini, saya nggak mau dong. seperti itu, percuma dong. Akhirnya saya belajar baca ketemu orang. Nah suatu hari saya bertemu dengan seorang filsuf abad ke-16. Wow, Namanya time travel dong berarti. Namanya adalah Blaise Pascal. Dalam satu buku, dalam satu tulisannya, dia mengatakan begini. Kenapa kok banyak raja-raja? Karena itu kan abad 16. Yang mereka terkenal tapi ternyata mereka tidak merasa bahagia. Yes. Dan ternyata Pascal mengatakan begini. It is because in the heart of a man and a woman, there is a room that there is nothing and no one can feel except by God the Creator Himself. Dia mengatakan kenapa banyak orang punya banyak uang tapi merasa tidak bahagia. Karena di dalam hati setiap manusia, laki-laki ataupun perempuan, ada ruangan yang kosong. Dan ruangan itu tidak bisa diisi dengan mobil mewah, rumah mewah, jalan-jalan ke luar negeri setiap hari. Ruangan itu diciptakan oleh Tuhan dan hanya mungkin bisa diisi oleh Tuhan saja. Amin. Amin, amin. Nah, dari berbicara dan akhirnya saya menyimpulkan bahwa personal mastery tidak cukup. Interpersonal mastery tidak cukup. Harus ada spiritual mastery-nya. Walaupun di dalam buku ini saya tidak refer pada salah satu agama atau keyakinan tertentu. Yes. Karena saya merasa Tuhan memanggil saya di marketplace. Ya. Tetapi saya merasa bahwa apapun agama kepercayaannya, spiritual mastery ini adalah sesuatu yang sangat penting. Nah itu kembali kepada definisi sukses. Karena memang saya mendefinisikan kata sukses itu Pak Daniel berbeda dengan definisi sukses seperti yang selama ini mungkin pemirsa sering dengar. Apa definisi sukses menurut Anda? Silakan. Jadi ya Pak Daniel, kita kalau perhatikan lingkungan kita ya, masyarakat kita, bicara mengenai kesuksesan itu ketika berbicara mengenai tadi, mobil mewah, ketenaran, jabatan. Anda memiliki salah satu di antara hal-hal ini, Anda disebut sebagai orang sukses. Bagi terminologi success triangle, kesuksesan tidak berbicara mengenai mobil mewah, rumah mewah, dan jalan-jalan ke luar negeri. Tetapi berbicara mengenai faithfulness. Faithfulness itu berbicara mengenai kesetiaan. Kesetiaan pada apa? Kesetiaan pada bakat, talenta, potensi yang Tuhan percayakan kepada Anda masing-masing. Nah ini perlu satu episode khusus nih. Faithfulness ini. Ayo jawaban Iya, silakan. iya, sebenarnya masih banyak pertanyaan mau dilemparkan, tapi waktunya nggak cukup pemirsa ya. Nah pemirsa, ada seorang ibu yang jawaban doanya sudah terjawab ya, dan kemudian dia menelpon kami kembali dan bersaksi, puji Tuhan saya sekeluarga mau mengucapkan terima kasih atas dukungan doa dari tim Good News sehingga kemarin saya telah melahirkan anak perempuan dengan selamat dan sehat yang diberi nama Joy Amosa Manuela Mila. Wow. Selamat kepada Ibu Gerda Mila ini ya. Dan pemirsa, kami tahu apabila masih ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa maupun konseling, segera hubungi kami karena tim konseling dan doa kami siap membantu Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali dalam Good News program. Kemudian firman Tuhan berkata, tahukah pemirsa sekalian bahwa Tuhan itu bukan hanya mendengar doa, tetapi saya membawa satu good news buat Anda bahwa Tuhan adalah Tuhan penjawab daripada doa. Kami anak diberi anugerah, mengucapkan selamat datang. Kita berkumpul di tempat ini, terima kasih Tuhan. Salam, nama saya Grisela. Saya berasal dari Wetuwu. Bapak Ibu panti kami yang lama, kami tidur basa-basa. Bapak Ibu yang belum pernah pergi di Wetuwu, suatu saat nanti datang ya. Nanti kami doain. Terima kasih untuk kepercayaan Bapak dan Ibu. Kami sangat berterima kasih. Kalian sudah membangunkan kami panti begitu besar dan bagus. Terima kasih tante, om-om. Grisela sangat bersyukur kepada Tuhan. Grisela punya cita-cita mau menjadi ibu pendeta. Doakan ya agar cita-cita Grisela tercapai. Amin. Tuhan memberkati semua. Terima kasih kami ucapkan.
Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Anugerah Ministries Jakarta Selatan membuka kesempatan bagi Anda untuk bergabung bersama dengan kami dalam pelayanan. Kami membutuhkan 1. Bagian kreatif, 2. Video editor, 3. Network administrator, 4. Komputer atau web programmer, 5. Administrator. Dengan ciri-ciri umum, sudah dibaptis dan lahir baru, diutamakan fresh graduate, cekatan, tekun, dan mampu bekerja dalam tim. Kirimkan lamaran Anda melalui email ke info@anugerah.net. Atau untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengklik www.anugerah.net. Anda masih menyaksikan Good News Program. Tema kita hari ini Life Success Triangle. Kembali kepada Eloy Saluku. Yes, nah, Bu. apakah bisa memberikan kata-kata dorongan kepada pemirsa yang ada di rumah ya, yang mungkin sedang mengalami masa-masa yang sulit gitu, pergumulan hidup yang begitu berat dan mungkin mereka udah merasa nggak ada jalan keluar, mau nyerah. Silakan Eloy berikan dorongan buat mereka. Baik, pemirsa, apa yang bisa kita dapatkan dari sharing kehidupan saya adalah bahwa kesulitan itu sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi selalu ada harapan. Oleh karena kalau saya bisa duduk di sini hari ini, tidak pernah terbayang 20 tahun sebelumnya. Ibu saya itu hanya punya satu senjata, yaitu lututnya. Wow. Karena saya masih ingat sekali, selama 12 tahun kami tinggal di gubuk. Ibuku itu hanya bisa berdoa dan bekerja keras tentunya. Jadi pemirsa, selalu ada harapan. Masih ada mukjizat. Karena kalau saya bisa duduk di sini, saya harus mengatakan ini karena anugerah Tuhan. Dan kalau anugerah itu pernah terjadi dalam kehidupan kami, anugerah yang sama juga akan terjadi dalam kehidupan Anda. Tetapi yang saya harapkan adalah, yang pertama adalah doa. Karena itu hanya itu yang dimiliki ibuku. Karena ibuku lulus SD pun tidak bisa. Bahasa Indonesia tidak bisa. Tapi ibuku bisa berdoa dan berlutut. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, teman-teman, ternyata saya belajar waktu saya di Nias itu, waktu saya masih kecil, tentang bertani. Dan saya menyimpulkan bahwa hidup adalah seperti bertani. Artinya, saya memperhatikan saudara-saudara saya di kampung itu mesti bangun pagi-pagi, mereka pergi ke tempat pertanian. Dia babat hutannya, dia tanamkan biji-bijian. Tetapi apakah hasilnya akan mendapatkan hasil panen yang banyak? Belum tentu, Pak Daniel. Karena ternyata hasil panen itu ditentukan juga oleh cuaca. Dan secara natur cuaca diberikan oleh Tuhan. Yes. Nah, tetapi kalau saudara saya dan paman-paman saya tidak pernah membabat hutan dan menanamkan biji-bijian, sebaik-baiknya cuaca pun tidak akan pernah ada hasil panen yang baik. Betul. Jadi kehidupan ini adalah perjumpaan antara anugerah dan mukjizat dari Tuhan, tetapi juga kerja keras dari seorang manusia. Nah, ketika Anda bangun pagi-pagi, bekerja keras dan juga berdoa, sabar sajalah. Semua pasti indah pada waktunya. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Pemirsa sekalian, sesuatu yang sangat luar biasa kita bagikan pada hari ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Mari kita lihat daripada firman Tuhan yang akan saya ambil daripada 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 14, firman Tuhan berkata, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka." Pemirsa sekalian, di dalam kehidupan ini tidak ada satu orang pun yang ingin gagal, termasuk siapapun Anda dan saya. Tetapi hari ini apabila kegagalan bukan berada di pihak Anda, seperti yang tadi narasumber katakan, berarti itu bukan akhir daripada kehidupan Anda. Percayalah bahwa yang namanya keberhasilan itu adalah suatu perjalanan yang sangat panjang. Jangan jadikan kesuksesan sebagai suatu destinasi kehidupan Anda. Tetapi coba tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, apakah yang menjadi visi di dalam kehidupanku untukmu Tuhan? Tuhan, apakah yang menjadi tujuan hidupku supaya aku dapat berguna menjadi manusia, bukan hanya untuk mengenyangkan perutku saja, bukan untuk mencapai cita-citaku saja, tetapi Tuhan, aku ingin supaya aku mempermuliakan Engkau, pencipta langit dan bumi.
jagat raya, dan segala macam isinya. Di dalam firman Tuhan dikatakan, Tuhan memberikan satu resep yang sangat luar biasa. Ada rahasia di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu dalam kehidupan Anda, kalau Anda sudah mencoba dengan kepercayaan apapun juga, Anda mencoba sudah berbagai macam metode apapun juga, tetapi Anda belum menemukan keberhasilan, coba cari dan buka Alkitab. Anda bisa beli di toko buku dengan harga yang sangat murah, mungkin cuma 15.000, mungkin cuma 20.000, mungkin 35.000, dan Anda akan mendapatkan satu rahasia terbesar di muka bumi yang tidak pernah Anda dapatkan sebelumnya. Di sana dikatakan kalau nomor satu engkau merendahkan diri. Waktunya Anda kalau tidak mendapatkan keberhasilan, berarti waktunya, saya tidak berkata bahwa Anda hidup dalam dosa. Tetapi di sini dikatakan nomor satu, rendahkan diri dulu. Sadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada hidupmu dan alam sekitarmu. Nomor dua dikatakan berdoa. Saya berkata kepada Anda, berdoa, cari Tuhan yang benar. Tanyakan kepada Tuhan, Tuhan siapa engkau? Alami perjumpaan dengan Tuhan. Percuma Anda berdoa kalau Anda tidak tahu kepada siapa Anda berdoa. Tanya kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengalami perjumpaan yang benar dengan engkau. Kemudian yang ketiga, di sana dikatakan, pada waktu engkau bertemu dengan Tuhan, engkau berbalik daripada jalan-jalan yang jahat, daripada jalan-jalan yang salah. Kemudian firman Tuhan berkata, tahukah pemirsa sekalian bahwa Tuhan itu bukan hanya mendengar doa, tetapi saya membawa satu good news buat Anda, bahwa Tuhan adalah Tuhan penjawab daripada doa. Dan di sana dikatakan bahwa Tuhan akan mengampuni dosa mereka, dan buktinya dikatakan Tuhan akan memulihkan kehidupan negeri mereka. Tuhan akan memulihkan kehidupan Anda. Hari ini kalau kegagalan ada di pihak Anda, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan kira bahwa ini adalah akhir daripada perjalanan Anda. Tetapi di sini dikatakan Tuhan pasti memulihkan negeri. Tuhan pasti akan memulihkan kehidupan mereka. Saya rindu berdoa bagi Anda. Dan kami percaya firman Tuhan berkata, 2-3 orang sepakat meminta apapun juga, Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Di luar kebiasaan manusia. Akan ada mujizat yang terjadi. Mari kita berdoa. Kalau itu adalah Anda yang mau berubah. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa saat ini. Untuk siapapun pemirsa yang hidup di dalam kegagalan. Angkat tangan saudara, arahkan ke layar televisi Anda. Mulai percaya bahwa Tuhan melawat hidupmu. Ada urapan yang besar. Saat ini Tuhan membelai engkau. Tuhan tidak menghakimi engkau. Tuhan tidak memutuskan hubungannya dengan engkau. Tetapi Tuhan menantikan pemulihan terjadi. Terima pemulihan. Terima berkat yang melimpah. Terima kesembuhan. Terima keberhasilan. Terima kehidupan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Yang percaya bersama dengan saya, terima saat ini. Katakan, dengan bilur Yesus aku sembuh. Dengan bilur Yesus aku dipulihkan. Haleluya. Katakan amin. Terima kasih. Luar biasa pemirsa ya, satu episode yang kita lalui bersama hari ini ya, dan kami percaya Good News program telah menjadi berkat buat Anda hari ini. Pemirsa, kami akan datang kembali di minggu-minggu yang akan datang untuk menjumpai pemirsa sekalian di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan kami percaya, kami mengharapkan ada success story, ada lawatan-lawatan Tuhan dimanapun Anda berada, ataupun di Indonesia ataupun di luar negeri sekalipun, hubungi kami sekarang juga. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.